Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwati fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita semuanya adalah orang-orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman sejati, itu harus mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu perwujudan dari ketaatan kita kepadanya, termasuk perintah bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menampilkan perintah sabar dengan dua bentuk kata, yaitu dengan isbiru wa sobiru, seperti dalam surat 3 ayat 200. Perintah kedua kata itu untuk bersabar berdampingan, isbiru kemudian wasobiru. Tentu hal itu meskipun artinya sama, namun pengertiannya berbeda. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan ayat dan penjelasan kedua kata tersebut serta tafsir ayatnya, yaitu seperti berikut ini. Surat Ali Imran 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Penjelasan ayat: wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, bersabarlah kalian terhadap beban-beban syariat agama serta musibah-musibah dunia yang menimpa kalian, dan kalahkanlah orang-orang kafir dalam hal kesabaran. Jangan sampai mereka lebih sabar dari kalian. Tegakkanlah jihad di jalan Allah, dan takutlah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, supaya kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan, yaitu selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Penjelasan kata isbiru dan sobiru seperti berikut. 1. Kata isbiru itu perintah bersabar dari hal-hal yang harus dijalani dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun berat dan tidak terkait dengan orang lain, seperti sakit, merasa berat menjalankan agama, kekurangan harta, menderita, dan lain sebagainya. 2. Kata sobiru itu perintah bersabar dari hal-hal yang harus dijalani dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun berat, yang ada pengaruh dari lingkungan atau orang lain, seperti harus sabar atas keburukan akhlak orang lain, gangguan tetangga, atau bahkan sahabat, fitnah dari keluarga dan anak, fitnah dari orang terdekat, dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi surat Ali Imran ayat 200, di mana dalam ayat itu ada perintah Allah, yaitu isbiru wa sobiru, bersabarlah. Perintahnya kalau diartikan semacam itu, yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tentu
Hal itu, kedua macam kata itu menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran itu benar-benar mengagumkan, unik, dan tidak bisa dikalahkan oleh bahasa lain, tentu dalam hal bahasa Al-Quran. Itu disebut I'jazul Quran. Untuk selanjutnya, kami akan mengaturkan surat Taghabun ayat 14, yang mana di dalam ayat itu Allah menguji seorang hambanya atau hambanya dengan untuk sabar pada ujian dari keluarganya, yaitu disuruh berhati-hati, pemaaf, penyabar, dan mau mendoakan dengan doa yang baik. Ayat dan penjelasannya seperti berikut ini. Surat At-Taghabun 14, bersabar dari gangguan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan surat At-Taghabun 14. Allah memberikan nasihat untuk para hambanya yang beriman agar membatasi rasa cintanya dan tunduk pada kemauan istri dan anak itu, karena di dalamnya terdapat larangan syar'i. Allah juga mendorong para hambanya agar menunaikan perintah-perintahnya dan agar lebih mengedepankan ridhonya, karena Allah memiliki pahala yang besar yang mencakup berbagai cita-cita tinggi dan kecintaan yang mahal. Allah juga mendorong agar para hamba-hambanya lebih mengutamakan akhirat daripada dunia yang fana dan akan lenyap. Mengingat larangan untuk menuruti kemauan istri dan anak yang bisa membawa dampak buruk, dan peringatan dari hal itu mungkin disalahfahami sebagian orang yang memahami harus bersikap kasar terhadap istri dan anak dan menghukum mereka. Allah memerintahkan mereka agar waspada serta memaafkan mereka, karena dalam hal ini terdapat berbagai maslahat yang tidak terhitung jumlahnya. Allah berfirman, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, karena balasan itu berdasarkan amal. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi kami aturkan surat At-Taghabun ayat 14 tentang anjuran sabar terhadap ujian dari keluarganya, yang mana kita dianjurkan selain untuk sabar harus berhati-hati, kemudian memiliki sikap pemaaf dan mau mendoakan keluarganya dibebas dari siksa neraka maupun nantinya akan bebas dari kesalahan-kesalahan sehingga mendapatkan rahmatnya, yaitu surga. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan tentang anjuran bersabar terhadap tetangganya dan sikap buruk tetangga atau plus minusnya tetangga, bahwa
orang beriman yang benar-benar mampu berinteraksi dengan masyarakatnya dan mau menerima plus minus dari masyarakatnya, itu akan mendapatkan pahala yang besar. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Mampu bersabar dari keburukan tetangga. Salah satu yuhibbuhumullahu azza wa jalla rajulun ghaza fi sabilillahi falaqiyal aduwa mujahidan muhtasiban faqatala hatta qutila wa rajulun lahu jarun yu'dihi fayasbiru ala adahu wa yahtasibu hatta yakfiyahullahu iyyahu bimautin wa rajulun yakunu ma'a qaumin fayasiruna hatta yasukka alaihimul karo awin nu'asu fayanziluna fi akhirihil laili fayakumu ila wudu'i wa sholatihi. 3 orang yang Allah cintai, seorang yang berjumpa musuhnya dalam keadaan berjihad dan mengharap pahala Allah, lalu berperang sampai terbunuh, dan seseorang memiliki tetangga yang mengganggunya, lalu ia sabar atas gangguan tersebut dan mengharap pahala Allah sampai Allah cukupkan dia dengan meninggal dunia. Serta seseorang bersama satu kaum lalu berjalan sampai rasa capek atau kantuk menyusahkan mereka. Kemudian mereka berhenti di akhir malam, lalu dia bangkit, berwudu dan sholat. Riwayat Ahmad. Mukmin yang berbaur dengan masyarakat dan mampu bersabar atas plus minusnya mendapat pahala besar. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'dhamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, mukmin yang mau berbaur dengan masyarakatnya dan mampu bersabar terhadap baik buruknya masyarakat itu mendapat pahala lebih besar dari mukmin yang tidak mau berbaur dengan masyarakatnya dan tidak mampu bersabar atas baik buruknya masyarakat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang perintah Allah untuk bersabar menggunakan 2 bentuk kata atau 2 macam kata, yaitu isbiru dan sobiru yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 200. Semoga kita semuanya dimasukkan dalam golongan hamba yang benar-benar mampu eksis terhadap kesabarannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.